Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Adapun penambahan kasus infeksi virus corona masih terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Hingga Rabu 6 Juli pagi berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 556,3 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,3 juta orang meninggal dunia dan 530,6 juta orang dinyatakan pulih. Adapun Cina pada Senin 4 Juli 2022 melockdown 1,7 juta orang di Provinsi Anhui setelah otoritas setempat melaporkan lebih dari 1.000 kasus COVID-19 baru. Adapun Cina adalah satu-satunya negara perekonomian utama yang masih menjalankan strategi nol COVID. Pemerintah menanggapi semua kasus dengan isolasi ketat dan serangkaian tes. Ratusan kasus COVID-19 muncul di Anhui pekan lalu dan penyebarannya terjadi ketika ekonomi Cina mulai pulih dari lockdown selama berbulan-bulan di Shanghai dan pembatasan ketat di Beijing. Sebanyak 2 kabupaten di Provinsi Anhui yakni Xi'an dan Ningbi mengumumkan lockdown pekan lalu. Lebih dari 1,7 juta penduduknya hanya diizinkan meninggalkan rumah jika sudah dites COVID menurut laporan kantor berita AFP. Tayangan stasiun televisi negara CCTV menunjukkan jalan-jalan kosong di Xi'an selama akhir pekan lalu. Dan orang-orang mengantri untuk tes COVID massal putaran ke-6 dalam beberapa hari terakhir. Provinsi tersebut melaporkan 287 kasus baru pada Senin 4 Juli 2022, termasuk 258 orang yang tidak bergejala menurut Komisi Kesehatan Nasional Cina, sehingga total kasus yang ditemukan menjadi lebih dari 1.000. Adapun Gubernur Provinsi Wang Xingxian mendesak pihak berwenang setempat untuk memanfaatkan setiap menit dan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan penyaringan, karantina dan pelaporan kasus secara cepat dalam pernyataan yang diterbitkan pemerintah Anhui pada Senin 4 Juli 2022. Provinsi Jiangsu di sebelahnya juga melaporkan 56 kasus lokal baru di 4 kota pada Senin 4 Juli 2022. Walau jumlah kasus COVID Cina terhitung rendah jika dibandingkan populasinya yang besar, pemerintah bersikeras kebijakan nol COVID diperlukan untuk mencegah bencana di sistem perawatan kesehatan, mengingat sumber daya medis yang tidak merata dan tingkat vaksinasi rendah di kalangan orang tua. Akan tetapi strategi nol COVID memukul finansial negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut, dan penegakan hukum berat memicu protes yang jarang terjadi di negara dengan kontrol ketat tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.